Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 3 Januari 2024. Tema renungan Sahabat Seperjalanan kita dengan tema Jalannya Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran-kebenaran firman Allah yang menjadi tuntunan panduan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami ingin menjalani kehidupan yang baru di tahun yang baru dengan jalan beri di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang jalan, maka kita akan menemukan banyak jalan-jalan yang berbeda. Dari jalan desa, kemudian jalan kabupaten, kemudian jalan kota madya, kemudian jalan provinsi, dan ada yang disebut dengan jalan nasional. Semakin tinggi tingkatannya, maka jalannya semakin lebar dan kualitasnya itu adalah semakin baik. Sahabat seperjalanan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang jalan, setiap kita pun punya jalan hidupnya masing-masing. Bukankah setiap kita masing-masing seringkali berkata, tatkala berkomunikasi dengan orang-orang, lalu mereka menyampaikan berbagai macam persoalan dalam hidup mereka, baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan, baik itu kesukacitaan, ataupun air mata. Kemudian kita mengucapkan, Tuhan sudah mengatur jalannya masing-masing. Kalimat ini adalah ada kebenarannya. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak hanya mengatur, tetapi Tuhan meminta kita taat di dalam jalannya. Kalau Tuhan sudah mengatur jalan yang paling baik, Tuhan sudah mengatur jalan yang paling sempurna, Tuhan sudah mengatur jalan yang terindah untuk setiap kita masing-masing. Tetapi kita tidak punya ketaatan berjalan di dalam jalan Tuhan, maka kita sedang menciptakan jalannya masing-masing. Sahabat seperjalanan, kalau ditanya sahabat seperjalanan seberapa jauh percaya kepada GPS, sebuah aplikasi alat yang menolong kita untuk bisa mencapai tujuan. Ada yang tentu mayoritas percaya, tapi ada juga yang tidak percaya. Tidak percaya kadang-kadang GPS sudah membawa ke jalan yang salah. Kemudian ada beberapa kisah bagaimana orang kemudian mengikuti GPS ternyata masuk ke hutan. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar seperti demikian? Selama saya mengalami dan menggunakan GPS, alat pandu untuk menentukan arah tempat kita sampai kepada tujuan, saya tidak pernah mengalami yang namanya itu disesatkan secara total. Tetapi kalau memasuki jalan-jalan tertentu pun itu sudah ada panduannya. Kalau jalan mobil, ada jalan tol, ada yang tidak jalan tol. Jalan motor juga sama. Rasanya tidak pernah jalan mobil dimasukkan ke dalam gang. Karena sudah disesuaikan. Sudah ada programnya sedemikian rupa. Itu adalah GPS yang kita sandari, yang kita percaya. Sahabat seperjalanan, tetapi hidup kita, masa depan kita, perjalanan diri kita, siapa GPS kita yang sesungguhnya? Siapa penentu arah hidup kita? Yaitu Allah sendiri. Yaitu jalannya adalah jalan yang terbaik. Kalau kita membaca uraian-uraian di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di dalam ayat ini, apakah kemudian Tuhan seakan-akan tidak pernah mempercayai kita bisa berjalan sendiri? Sesungguhnya Tuhan dari awal sudah memberikan yang namanya kehendak bebas di dalam setiap diri kita masing-masing. Allah punya memberikan kehendak bebas untuk menentukan jalan, hanya syaratnya cuma satu, engkau harus berjalan di dalam jalan kebenaran. Hanya itu saja syaratnya. Selama itu adalah jalan kebenaran, kita bisa melaluinya. Selama itu adalah jalan kebenaran, kita boleh berjalan melaluinya. Selama itu jalan kebenaran, maka kita bisa melakukan sebuah perjalanan hidup di jalan tersebut. Apa itu jalan kebenaran? Suatu kita membaca pada ayat yang sebelumnya, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Di sini berbicara tentang jalan. Setiap kita ingin menjadi kaya, maka itu sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Tetapi sewaktu kaya dengan cara-cara tidak benar, dengan cara-cara tidak adil, itu yang firman Tuhan katakan. Ya, dengan cara-cara tidak benar,
dengan cara-cara tidak adil. Maka firman Tuhan berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Di sini berbicara bahwa penghasilan itu tidak boleh lebih tinggi daripada kebenaran. Sewaktu kita berusaha, sewaktu kita berjuang, kita ingin meningkatkan pemasukan dan finansial, maka tujuan utamanya bukan keuntungannya, bukan hasilnya, tapi kebenarannya. Kebenaran harus di atas penghasilan. Tatkala kita punya penghasilan banyak tapi dengan cara-cara tidak benar, maka itu kita sedang melakukan jalan kita sendiri, bukan jalannya Tuhan. Tuhan menginginkan kita berusaha, Tuhan menginginkan kita berjuang, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak adil, bukan dengan cara yang tidak berdosa, kemudian bukan dengan cara yang akhirnya merugikan orang lain. Bagaimana teori kodok atau katak kita lakukan, kita injak yang bawah, sikut kiri kanan, lalu kita jorok, tonjok bagian atas, itu namanya hukum kodok. Sementara Tuhan memanggil kita tidak demikian. Kita boleh punya penghasilan, kita boleh bekerja keras, tetapi tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh menipu orang lain, tidak boleh memanfaatkan orang lain, apalagi disertai dengan fitnah. Maka itu adalah jalan-jalan hidup yang kita lalui, yaitu cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sahabat, seperjalanan yang disebut dengan yang terbaik adalah jalannya dan bukan dengan jalan kita. Kalau kita berbicara orientasi semata-mata hanya keberhasilan, semata-mata hanya kedudukan, semata-mata hanya kekayaan, semata-mata hanya pemasukan, semata-mata hanya penghasilan, tetapi kita mengabaikan hidup dalam kebenaran, maka kita sedang berjalan di dalam jalan diri kita masing-masing. Ada sebagian orang percaya berkata, mengapa dia jahat tapi kaya? Mengapa dia jahat tapi lancar? Mengapa dia jahat tapi berkedudukan? Tentu saja ada jalan, ada penghasilan, ada sebuah kesuksesan yang bisa diraih oleh orang-orang dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi itu Tuhan tidak mengizinkan. Lebih baik kita berpenghasilan sedikit tapi dalam kebenaran daripada berpenghasilan banyak tetapi di jalan kejahatan dan berlaku dengan ketidakadil. Sahabat, seperjalanan memasuki tahun yang baru ini, apa yang kita kejar? Kesehatan, kedudukan, penghasilan, kelancaran. Di atas semuanya itu apa yang firman Tuhan katakan, bahwa semuanya harus ditempatkan, tidak boleh lebih tinggi daripada kebenaran. Kebenaran itulah yang harus kita junjung. Kebenaran itulah yang harus kita perjuangkan. Kebenaran itulah yang harus kita tegakkan. Dan kebenaran itulah yang kita harus hidupi. Setelah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Alkitab bahasa Mandarin kata semuanya itu dikatakan seluruh kebutuhan hidupmu itu akan ditambahkan kepadamu. Termasuk kebutuhan makan, minum, finansial. Semuanya Tuhan akan tambahkan kepadamu kalau engkau mengutamakan lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah jalan Tuhan yang menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Sementara jalan manusia adalah menempatkan kemajuan, kesuksesan, penghasilan, pemasukan, kemudian mengabaikan kebenaran, maka itu akan menuju kepada kesesatan. Mari sahabat seperjalanan, Tuhan akan memberkati kita sewaktu kita berjalan di dalam jalannya dan tidak memaksakan jalan kita yang sering kali dilakukan dengan penuh dosa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.